Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Udah bertahun-tahun nulis skrip, mungkin skrip ini menjadi yang paling susah aku tulis. Soalnya sepanjang nulis, perasaan geli, enek, dan jijik berkecamuk di dalam diri, membuat aku pengen cepet-cepet udahan nulis. Bukan karena aku lagi nggak sehat atau gimana, tapi topiknya emang sangat menantang. Kali ini aku bakal nyeritain soal jenis-jenis ikan parasit yang punya bentuk aneh plus kelakuan yang jauh dari kata baik-baik aja. Biasanya topik yang dibahas soal parasit adalah jenis-jenis makhluk kecil yang hidup di tubuh ikan dan akhirnya membahayakan ikan tersebut setelah mereka mendapat tujuannya. Namun kali ini aku bakal bicara soal ikan-ikan yang punya sifat sebagai parasit. Entah dia bakal merugikan jenis ikan lain, makhluk lain, bahkan juga manusia. Keberadaan jenis ikan-ikan ini di alam liar bak hantu yang siap menyerang apa aja dalam senyap. Serangan mereka juga berakibat fatal, nggak kayak nyamuk yang paling cuma bentol doang. Beberapa ikan di dalam daftar ini bisa bikin manusia naik ke meja operasi buat ngeluarin mereka dari dalam tubuh kita. Serem kan? Jadi duduk tenang, jangan coba buat makan karena bakal enak. Dan simak videonya sampai habis. Inilah beberapa jenis ikan parasit yang sangat berbahaya. Yang pertama, candiru. Jejak pertama penyerangan ikan ini kepada manusia udah tercatat sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1829. Sebuah laporan yang ditulis oleh seorang biologis asal Jerman, CFP von Martius, menguak keberadaan iblis kecil yang bisa sangat berbahaya buat manusia. Walau tidak pernah terbukti kebenarannya dan sering dianggap sebagai cerita daur ulang dari warga setempat, namun laporan milik CFP von Martius mengungkap keberadaan seekor ikan bernama candiru. Bukan seekor lintah atau ulat parasit, candiru merupakan salah satu jenis ikan lele. Namun berbeda dengan jenis ikan lele lainnya yang bermanfaat buat manusia sebagai ikan konsumsi dan ikan peliharaan, candiru memilih jalan yang berbeda. Mereka adalah sejenis ikan parasit. Candiru datang dari genus ikan lele bernama Vandellia yang anggotanya ada banyak banget, mayoritas masuk ke dalam daftar di video ini yang kesemuanya adalah ikan parasit. Dari semua jenis dalam genus Vandellia, candiru atau Vandellia cirrhosa adalah yang paling populer. Mereka punya panjang cuma 4-8 cm aja, namun katanya ada yang bisa tumbuh sampai 20 cm. Karena ukurannya yang kecil, ikan ini bisa mulus mengerjakan tugasnya sebagai seekor parasit. Mereka biasanya masuk ke dalam insang ikan dan mulai menghisap darahnya dari dalam. Daripada seekor ikan lele, bentuk ikan ini emang lebih mirip sama lintah. Bentuk badan mereka panjang dengan sebuah mulut yang dapat menempel di tubuh korbannya dengan rekat, lalu menghisap darahnya sampai kebutuhan mereka cukup. Gak cuma jadi momok buat banyak ikan di sungai Amazon, candiru juga dinyatakan berbahaya buat manusia. Pada tahun 1997, sebuah laporan menunjukkan kalau ada seorang lelaki yang dingdongnya kemasukan sama ikan ini. Katanya sih ikan ini masuk ke dalam alat kelamin pria tersebut karena dia pipis di dalam sungai. Candiru emang dikenal bisa masuk ke uretra manusia. Ketakutan ini udah menjadi mitos di kalangan masyarakat pinggiran sungai Amazon sejak abad ke-19. Namun sebenarnya jumlah kasusnya sedikit dan sering dianggap sebagai kasus sepele. Si korban ini harus dibawa ke area kota lalu menjalani sebuah operasi yang berlangsung selama 2 jam. Kasus ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang kalau itu cuma hoaks, namun ada juga yang bilang kalau kasus ini beneran kejadiannya. Di luar itu semua ada anggapan kalau kemasukan candiru rasanya jauh lebih sakit dari digigit hiu atau disambar petir. Entahlah, soalnya belum pernah ngerasain sih, amit-amit deh. Yang kedua, lamprey. Ikan ini merupakan salah satu ikan yang katanya udah ada dari sejak zaman purba. Soalnya dilihat dari bentuk badan dan mulutnya, mereka merupakan jenis jawless fish yang eksistensinya pertama kali tercatat sejak era Devonian dan Silurian yang berlangsung puluhan juta tahun lalu. Dianggap sebagai salah satu nenek moyang ikan, kelakuan salah satu jenis jawless fish ini juga jauh dari kata baik-baik aja. Gak cuma kelakuannya, bentuk ikan ini juga bikin bergidik. Ini aku aja gak berani lama-lama liatin fotonya soalnya badanku jadi merinding. Mereka adalah lamprey, sejenis ikan dengan badan mirip belut yang punya bentuk mulut bak alien dan tebak cara hidupnya kayak gimana. Ya, mereka menghisap darah ikan lain. Dari semua jenis ikan, mungkin lamprey adalah ikan dengan bentuk yang paling serem. Menurutku jauh lebih serem dari ikan hiu atau African tiger fish. Coba bayangin, di sungai kamu ketemu ginian terus dia nempel di kakimu.
Lintah mah kecil, paling cuma 2-5 cm, dikasih garam juga copot. Gimana dengan lamprey? Seekor lamprey laut bisa menyentuh panjang sampai 120 cm alias lebih dari 1 meter. Bayangin di kakimu ada lamprey yang lagi ngisep darah. Aku sih fix pingsan kayaknya. Lamprey punya badan memanjang mirip belut dengan mulut berbentuk bulat yang diisi oleh gigi-gigi tajam. Bentuk mulut dan giginya ini bukan cuma buat serem-sereman, tapi juga berguna buat menempelkan tubuhnya pada si mangsa. Lalu gigi di dalam mulut lamprey bakal menyilet tubuh mangsanya sehingga mereka bisa menghisap darahnya. Jenis makhluk air yang paling banyak diserang lamprey adalah ikan kayak salmon, trout, dan lain-lain. Tapi nggak semua lamprey merupakan jenis parasit. Dari 38 jenisnya ada 18 yang terhitung sebagai parasit, sisanya mah enggak. Lamprey non-parasit hidup sebagai hewan filter feeding. Kamu pernah melihat ikan paus membuka mulutnya lalu menghirup jutaan liter air ke dalamnya? Itu ia lakuin buat dapetin plankton. Nah, cara ini juga yang dipakai sama lamprey non-parasit. Untungnya, penyebaran lamprey hanya ada di Eropa, Amerika Utara, dan beberapa negara Asia yang dingin. Sementara di Indonesia, ikan ini nggak bisa ditemuin. Karena nggak ada yang tertarik juga memeliharanya, maka kemungkinan lamprey bisa menyerang Indonesia berada dalam skala yang sangat kecil. Yang ketiga, cookie cutter shark. Cookie cutter adalah ikan parasit, artinya ia memakan hewan yang lebih besar tanpa membunuhnya. Ia menggunakan gigi atasnya yang tajam dan runcing untuk menempel pada kulit hiu, ikan tuna atau mamalia laut yang jauh lebih besar. Sementara itu, gigi bawahnya yang tebal, kuat, berbentuk segitiga dipakai untuk mencuil sepotong daging atau lemak seukuran mulut dari mangsanya. Beberapa spesies termasuk tuna sirip biru, hiu putih besar, lumba-lumba pemintal, dan predator besar lainnya telah diamat memiliki bekas luka dari gigitan yang kayaknya dilakuin sama ikan ini. Jadinya berbeda dari jenis hiu lain yang kebanyakan memangsa mangsanya secara penuh, ikan ini lebih sering mencuil tubuh mangsanya secara perlahan. Mereka lebih suka ngemil dikit-dikit daripada makan ikan dalam porsi yang utuh. Maka dari itu, ikan ini masuk ke dalam kategori parasit karena mangsanya nggak akan sadar kalau sebenarnya luka yang ada di tubuh mereka adalah hasil dari gigitan hiu ini. Seperti semua hiu, cookie cutter shark juga kehilangan beberapa set gigi sepanjang hidup mereka. Proses ini memastikan bahwa mereka akan selalu memiliki gigi yang tajam dan sehat yang mampu memuluskan strategi makan dengan strategi pilihan mereka. Namun, tidak seperti spesies lain, hiu cookie cutter shark kayaknya dengan sengaja menelan gigi mereka yang hilang. Beberapa ilmuwan percaya bahwa fenomena tersebut adalah hasil dari mereka yang hidup di area air dalam yang miskin nutrisi. Dengan menelan gigi yang relatif besar, mereka mungkin dapat mendaur ulang kalsium dan bahan lain yang penting dalam perkembangan gigi. Hiu ini ditutupi dengan organ ringan, kemungkinan besar digunakan untuk komunikasi atau kamuflase. Hiu ini akan makan di area yang lebih dekat dengan permukaan pada malam hari dan di perairan yang lebih dalam pada siang hari sehingga mereka hampir selalu berada dalam kegelapan. Meskipun spesies ini hidup di lautan terbuka, ada satu kasus yang dikonfirmasi di mana ada seekor cookie cutter shark yang menggigit seseorang. Bahkan, keadaan yang menyebabkan insiden itu sangatlah ekstrim. Korbannya adalah seorang atlet renang jarak jauh. Ia berenang sangat jauh antar pulau di Hawaii pada malam hari dikelilingi perahu dengan lampu yang menarik mangsa. Perenang itu digigit oleh seekor ikan di bagian betis, meninggalkan bekas luka yang mengerikan tetapi tidak menyebabkan kerusakan permanen. Besar kemungkinan ia digigit oleh ikan ini karena alih-alih menyerang balik, ia malah pergi setelah mendapat gigitan tersebut. Hiu cookie cutter tidak ditangkap secara komersial dan jarang ditangkap secara tidak sengaja dalam perikanan yang menargetkan spesies lain. Berdasarkan analisis baru-baru ini, para ilmuwan percaya bahwa ikan ini adalah spesies yang paling tidak memprihatinkan populasinya. Ya, siapa juga yang mau nangkep ikan parasit? Yang keempat, Acheilognathus meridianus. Beberapa waktu lalu, aku sempat cerita soal ikan bernama Acheilognathus meridianus di Instagram. Ikan ini sekilas kelihatan kayak rainbow fish karena bentuknya yang sangat menarik. Karena itu sulit buat nggak terpana sama ikan ini. Di balik keindahan itu, ikan ini punya sebuah misteri yang sangat membagongkan. Mereka adalah seekor ikan parasit. Nggak nyangka kan? Daripada candiru, lamprey, atau cookie cutter shark yang bentuknya emang aneh bin ajaib, si Acheilognathus meridianus ini juga jauh dari kata aneh. Bentuknya biasa aja, nggak ada unsur parasit yang kelihatan di ikan ini.
Ibaratnya, dia tuh kayak orang yang terlihat baik-baik aja, padahal akhirnya cuma manfaatin kamu sesuai dengan tujuan dia. Begitu juga sama ikan ini, mereka butuh pertolongan hewan lain biar populasi mereka tetap terjaga, namun dengan cara yang sangat keji. Acheilognathus meridianus meninggalkan telurnya di dalam insang milik kerang. Ikan yang katanya hidup di sungai Yangtze, Tiongkok akan menanti burayaknya yang lahir dari tubuh si kerang. Emang efek samping dari si kerang gak sampai mematikan, tapi keberadaan bayi ikan ini di dalam anggota tubuh kerang membuat proses pertumbuhan kerang tersebut jadi mandek, sehingga mereka nggak bisa tumbuh besar. Walau begitu, kerang tersebut nggak sampai mati dan burayak ikan ini akan tetap menetas. Mereka bukanlah ikan yang sering ditemuin di pasar ikan hias dan lebih sering dipakai sebagai ikan konsumsi oleh masyarakat di Tiongkok sana. Yang kelima, Branchioica bertoni. Sama kayak si candiru, ikan ini juga termasuk famili Trichomycteridae yang isinya ikan lele penjahat semua. Berbeda dari candiru, Branchioica bertoni ini bukanlah ikan dengan ukuran besar. Lebih serem lagi soalnya ikan ini ukurannya cuma 2 cm. Pioxyptera mendiami sungai dengan dasar berpasir hingga berlumpur. Spesies ini adalah parasit yang mencari makan siang dan malam. Sifat parasit mereka muncul karena ikan ini gemar mencari ruang insang ikan yang lebih besar, terutama ikan lele. Lalu mereka masuk dan keluar dari ruang insang selama bergerak secara kembang kempis. Di dalam sana, mereka memakan darah yang diambil dari filamen insang. Ikan ini bisa bertahan tinggal di ruang insang ikan yang lebih besar selama 1-3 menit. Saat kenyang, pasca menyedot darah, ikan bergerak ke dasar dan mengubur dirinya sendiri di dalam pasir. Seekor ikan lele besar yang ditambatkan di tepi sungai dapat memberi makan ribuan ikan lele parasit ini selama periode hingga 6 jam. Ikan ini dalam jumlah besar bisa aja membunuh ikan-ikan yang udah dijaring oleh nelayan. Selain merugikan ikan, ikan kecil ini juga bisa berdampak buruk pada penghasilan nelayan. Sama seperti si candiru, ikan ini juga hidup di sungai Amazon. Namun, belum ada laporan yang menyebutkan kalau ikan ini termasuk ke dalam kantong menyan warga di sungai Amazon. Peran mereka cuma ngeresain tangkapan nelayan dan ikan-ikan besar aja. Kesimpulan, untung aja nih ikan-ikan di atas hidupnya jauh banget dari Indonesia. Jadi kesempatan kamu buat bertemu sama ikan-ikan parasit ini jelas nggak mungkin kecuali kamu main ke tempat mereka. Parasit emang merugikan, namun ikan-ikan ini melakukan tugasnya dan perannya sebagai parasit emang sebagai jalan hidup. Mereka nggak bisa memilih buat jadi ikan yang baik. Berbeda dengan manusia yang kayaknya banyak juga yang bersifat parasit dengan mengambil keuntungan sendiri dengan merugikan orang lain. Jangan jadi gitu ya, malu sama ikan woi.